warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novina Sukma Ilafi SPDI. Saya adalah salah satu mahasiswa PTG dalam jabatan Dek 1 pada tahun 2025 pada LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sekaligus guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD 3 Jepang Pakis, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 4 dengan materi sholat duha sebagai salah satu syarat mengikuti uji ke depan. Bagaimana prosesnya? Mari kita simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 4, apa kabarmu? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami fokus, kami bisa, dan kami siap. Oke, selamat pagi anak-anak solih-solihah. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Yes. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Minta tolong dibimbing sama Mas Dian ya. Oke. Tutup rapi. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahmah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Bu Novi mau absen kehadiran kalian dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah 13 anak hari ini berangkat semua. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin Allahumma. Amin. Nah, sebelumnya mari kita pembiasaan literasi religius, yaitu membiasakan menghafalkan surat-surat pendek. Ya, surat Al-Kafirun sudah hafal? Mari kita hafalkan bersama-sama ya. Diawali dengan bacaan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'budu wa la ana abidun
kemarin kita itu sudah belajar tentang bab apa ya? Ada yang tahu? Sholat Jumat. Betul sekali. Sholat Jumat itu apa sih, Mbak? Sholat Jumat adalah sholat yang Oh, pintar sekali, kasih tepuk tangan buat saya. Iya, sholat Jumat itu sholat yang dilakukan di hari Jumat. Hukumnya apa sih? Hukumnya apa? Fardu ain atau wajib bagi siapa? wajib bagi laki-laki. Oke, pintar, wajib bagi laki-laki. Dilakukan kapan sholat Jumat itu? Hari Jumat. Hari Jumat, pagi atau siang? Siang. Siang hari. Oke, nah kaitannya dengan materi kita hari ini yaitu tentang sholat sunnah duha. Kalau sholat Jumat itu kan dikerjakan di siang hari. Nah, kalau sholat sunnah duha itu kapan ya? Di pagi hari. Di pagi hari. Oke. Gambar apakah ini? Orang tenggelam. Apa? Orang yang Iya, yang sedang sholat. Sholatnya dilakukan berjamaah atau sendirian? Sendirian. Nah, ternyata ada sholat yang bisa dikerjakan secara berjamaah dan juga bisa dikerjakan sendiri. Sholat apakah itu? Sholatnya dikerjakan di pagi hari. Ibu Nabi punya video pendek, bisa ditonton bersama ya. Anak-anak, sudahkah kalian siap untuk mendengarkan tanggapan siswa SD Maqam Huda tentang sholat duha? Sudah? Inilah tanggapan siswa SD Maqam Huda tentang sholat duha. yang jauh dapat lipat rawatan. Nah, sekarang sudah paham tak tentang keutamaan sholat duha? Kalau kita sudah paham, maka kerjakanlah sholat duha itu walaupun hanya 2 rakaat dalam hidup sehari ini. Karena sholat itu mendatangkan rezeki, mempermudah segala urusan, memberikan kesehatan, menenangkan jiwa, dan lain sebagainya, seperti yang telah dijelaskan oleh siswa SD Maqam Huda. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian menonton video pendek, videonya Opi sama teman-temannya, Opi punya pertanyaan. Ya, kita coba bareng-bareng ya. Saat pertanyaan pertama, pernahkah kalian melihat orang yang sholat saat teman-temannya itu sedang bermain pagi hari? Kira-kira pernah? Nah, Kira-kira apa yang sedang mereka lakukan? Sholat. Betul. Pertanyaan kedua, kalau kalian ingin memulai hari dengan semangat dan hati yang tenang, jadi hatinya tidak gelisah, jadi mau dari rumah mau ke sekolah itu semangat, belajarnya semangat, di kelas juga semangat, belajarnya juga semangat. Nah, kira-kira ibadah apa yang bisa dilakukan di pagi hari? Sholat duha boleh. Ada punya jawaban lain? Berdoa. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas apapun diawali dengan doa. Nah, tapi ada ibadah khusus di pagi hari. Nah, ada loh sholat sunnah yang bisa membantu kita lebih semangat belajar dan diberi kelancaran rezeki juga. Ada yang tahu namanya sholat apa? Sholat kurang tepat. Ayo, sholat apa? Sholat duha. Betul sekali Mas Ari. Jadi sholat duha itu sholat yang sholat sunnah 2 rakaat yang bisa menumbuhkan semangat kita. Baik belajar, kalau kita belajar ya. Kalau orang tua kita itu nggak semangat dalam mencari nafkahnya, dilancarkan rezekinya juga. Nah, pertanyaan kali ini kita mau belajar tentang sholat duha. Apa sih tujuan pembelajaran yang perlu kita capai? Yang pertama, setelah kita mau belajar, kalian tahu apa itu sholat duha? Kapan waktu pelaksanaannya?
bagaimana niatnya, dan bagaimana tata cara sholat duha. Dan yang terakhir, apa sih manfaat kalau kita mau sholat duha? Nanti kita simak video ya bersama-sama. Setelah itu nanti kita bentuk diskusi kelompok ya. Oke, are you ready? Ready. Oke, sebelumnya Bu Novi mau cek semangatnya dulu ya. Tepuk semangat. Punya sebuah cerita. Nah, ini cerita teman kita namanya Dina. Apa sih yang dialami Dina? Kalian dengarkan, Bu Novi baca, kalian dengar dan pahami. Nanti ada pertanyaan, Bu Novi tunjuk. Atau nanti kalau yang bisa jawab, angkat tangan ya. Nah, ceritanya gini. Pagi itu, Dina terburu-buru mengenakan seragamnya. Hari ini dia harus berangkat lebih awal karena ada tugas tiket. Saat akan keluar kamar, ia mendengar suara ibunya manggil. Dina, ayo sebentar ikut ibu sholat duha dulu nak. Dina berhenti sejenak. Ia menatap jam dinding. Tapi Bu, nanti aku telat, jawab Dina ragu. Ibu Lina tersenyum. Tidak lama kok, hanya 2 rakaat. Sekalian kita minta kelancaran hari ini. Dina pun ikut sama ibunya. Setelah selesai, ia berangkat ke sekolah dengan hati yang tenang. Tapi sesampainya di sekolah, Dina terkejut. Ternyata hari ini bukan jadwal piketnya. Namun karena dia datang paling awal, Bu Guru memilihnya menjadi wakil kelas dalam lomba kebersihan. Dina juga mendapat hadiah dari ibu kantin karena menjadi pembeli pertama pagi itu. Nah, sekarang Bunda punya pertanyaan. Apa masalah yang dialami Dina di awal cerita? Apa pertanyaan Mbak Ika? Iya. Oke, Dina terburu-buru berangkat sekolah karena dia jadwal piket, tapi disuruh diajak ibunya apa tadi? Sholat duha dulu. Tulis. Bagaimana cara Dina menyelesaikan keraguannya? Gimana Mas Dina? Oke. Berarti dia mengikuti ibunya ya? Dia ikut ibu sholat dulu. Terus yang ketiga, apa saja kejadian baik yang dialami Dina setelah sholat duha? Boleh sholat sholat? Mendapat hadiah dari ibu kantin. Oke, boleh. Dapat hadiah. Selain itu apa tadi? Oh iya, dipilih oleh gurunya jadi wakil kelas dalam lomba kebersihan. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa sih itu sholat duha. Kalian boleh menyimak juga dari buku kalian di halaman. Nah, saya bukunya ya. Di halaman 46. Sampai perhatikan depan ya. Maka akan jelaskan. Ya? Nah, perhatikan. Sholat sunnah itu apa sih? Sholat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur. Minimal paling sedikit itu 2 rakaat, paling banyak itu 12 rakaat. Tapi ada yang mengatakan paling banyak 8 rakaat. Menurut sebagian ulama, sholat sunnah duha itu termasuk sholat sunnah muakkad atau hukumnya itu sunnah muakkad. Apa sih itu sholat sunnah muakkad? Artinya sholat yang sangat dianjurkan. Kalau mau sholat, hal yang paling penting itu harus tahu apa? Niatnya dulu. Sudah tahu niatnya? Sudah, Masya Allah. Kalau sudah, mari kita laporkan bareng-bareng ya, bersama-sama. Yuk, niat sholat duha. Usolli sunnata duha raka'ataini mustaqbilan qiblati
Angka baiknya itu dianjurkan untuk dikerjakan secara sendiri karena sholat sunnah. Oke, selanjutnya, kapan sih sholat duha itu dilaksanakan? Sholat duha itu dilakukan pada waktu duha. Waktu duha itu kapan? Yaitu menjelang tengah hari, sejak matahari mulai naik atau matahari terbit dan terasa panas sehingga menjelang waktu duhur. Kalau dikira-kira dengan jam itu sekitar pukul 6:30 sampai 6:30 masih di rumah. Kalian bisa sebelum berangkat sholat 2 rakaat, ya kan? Nanti di jalan tenang, ya kan? Contoh tadi pagi Bu Novi beneran nih. Bu Novi itu amalkan sholat duha. Bu Novi itu berangkatnya jam 7 kurang 10. Bayangin aja sampai sini kira-kira apa terlambat apa enggak ya? Ternyata Allah kasih apa? Di jalan itu tidak ada macetnya, dikasih jalan lancar, jalan sepi, nggak ada ramai. Biasanya ada kendaraan besar, alhamdulillah itu tidak ada. Nah itu salah satu apa? Salah satu rezeki dari Allah berupa apa? Belum diberikan apa tadi ketika berangkat tidak terlambat. Nah itu salah satu sudah bisa dirasakan, ya. Nah selanjutnya, keutamaannya apa sih, manfaatnya kalau kita mau sholat duha? Buka pintu rezeki. Yang kedua, yang ketiga, membawa kesenangan dan ketenangan. 4, Menghapus dosa kecil. 5. Dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Sebetulnya keutamaannya tidak hanya 5 ini. Seperti tadi yang disebutkan sama adik tadi, banyak kan keutamaannya. Salah satunya yang belum tersebut di sini tuh, besok kalau di hari akhirat akan dibuatkan istana di surga bagi mereka yang mau melakukan sholat duha. Istana, biasanya istana itu tempatnya siapa? Raja. Besok kamu itu dapat kasih Allah. Pengen kan? Iya. Caranya gampang, sahabat. Oke. Selanjutnya, tata caranya bagaimana sih sholat duha Bu? Tata cara sholat duha itu sebetulnya sama seperti sholat fardu. Sama seperti sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, sama. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu niatnya saja. Jadi yang pertama, suci badan, pakaian, dan tempat. Pakaianmu harus bersih, badanmu juga harus suci, tempatnya juga suci, dibersihkan dulu. Kedua, bisa dikerjakan sendiri ataupun berjamaah. Setelah itu, pertama berdiri dengan membaca niat. Tadi ya niatnya ya. Setelah itu takbiratul ihram. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Jadi surat pendeknya yang dibaca itu surat Asy-Syams atau Al-Kafirun. Kalau sudah hafal surat Asy-Syams boleh. Sudah hafal? Belum. Kalau belum, jangan bilang aku belum hafal surat Asy-Syams. Enggak usah sholat dulu. Bukan. Allah itu mempermudah kita. Jadi dengan surat Al-Kafirun. Tadi sudah hafal kan? Nah, setelah itu rukuk, iktidal, sujud pertama, dilanjutkan duduk di antara 2 sujud dan sujud kedua. Lanjut ke rakaat kedua. Di rakaat kedua, surat pendek yang dibaca adalah surat Ad-Duha atau Al-Ikhlas. Kalau kalian belum hafal surat Ad-Duha, berarti Al-Ikhlas. Jadi gini, kalau di rakaat pertama surat pendeknya Asy-Syams, berarti rakaat keduanya Ad-Duha. Tapi kalau di rakaat pertamanya Al-Kafirun, berarti di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Gitu, ya. Nah, terus duduk, iktidal, sujud pertama seperti pertama. Yang terakhir adalah duduk tasyahud akhir, tidak ada tasyahud awalnya, karena hanya 2 rakaat. Yang terakhir salam. Kenapa? Karena nanti kita akan praktek ya. Ini. Unovi akan bagikan soal tugas kelompok ya. Siapkan untuk tulisnya. Nanti dikerjakan secara bersama kelompok, tidak ada yang mengerjakan, tidak ada yang tidak mengerjakan ya. Kerjakan, setelah nanti dikerjakan waktunya cukup ya 5 menit. Cukup 5 menit. Nanti setelah selesai kalian bisa mempresentasikan bersama kelompok kalian di depan. Ya.
Boleh silakan langsung dikerjakan, tulis nama kelompok kalian, dibaca dulu. Oke. Masalah yang berkaitan dengan sholat duha. Setelah membaca, kalian diminta untuk memahami isi cerita dua tentang masalah atau perasaan yang muncul dalam cerita. Bersama kelompok untuk menyampaikan Jawabannya bisa ditulis di kolom bawah ya, sudah ada di kolom kiri ya, silakan. Sudah selesai mengerjakan soal diskusi berkelompoknya, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang waktunya adalah untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok 1, boleh maju ke depan, sebelah sana. Semua anak boleh. Kelompok 1 untuk bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, boleh silakan maju ke depan. Sini, ya semua anak. Nih. Jajar ya. Nanti ketika kelompok 1 mempresentasikan, ya, kelompok yang lain boleh menyimak, mendengarkan jawabannya, dan kalau ada yang bertanya boleh ya. Silakan bisa dimulai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagaimana pertanyaannya? Ini dari kelompok 1 seperti ini. Apa itu sholat duha? Ya. Apa itu Sholat sholat? sunnah yang dilakukan di pagi menjelang waktu zuhur. Oke, betul. Oke, pertanyaan kedua. Gantian boleh gantian. Boleh, oke, betul juga. Yang terakhir. Gantian, yang lain. Boleh Mas Farel? Oke. Bagaimanakah caranya? Ya, caranya bagaimana? Caranya sama seperti sholat fardu tapi berbeda niatnya. Oke, betul. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang ada dari kalian yang ingin bertanya sama kelompok 1? Oh ya, Mas Fardi. Sholat sunnah duha dilakukan berjamaah sama sendiri lebih baik dan Mas Fardi tanya, sholat duha dikerjakan berjamaah sama sendirian itu lebih baik mana, lebih dianjurkan yang mana sih? Oke, lebih dianjurkan yang sendirian. Tapi kalau berjamaah, boleh. Oke, sudah? Oke, tepuk tangan buat kembali. Selanjutnya, kelompok 2 bisa menjawab. siap. Boleh dijawab? Oke, lanjut. Kalian cepat, gantian boleh gantian yang lain. Oke, selanjutnya yang terakhir soalnya. Manfaat sholat duha Ya. mendapatkan rezeki, mati semua sepi, iman dan kesabaran. Beri tepuk tangan kelompok 2. Sudah semua? Sudah, boleh kembali ke bangkunya. Selanjutnya kelompok yang terakhir. Kelompok yang terakhir ya, kelompok 3. Ini kasus yang dihadapi oleh kelompok 3. Bakar tapi ada syaratnya. Oke, ini mulai. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Oke, enggak. Yang pertama, setelah kalian tadi mempresentasikan hasil kelompok kalian, ya, nah kegiatan selanjutnya adalah praktek sholat duha bersama, ya. Oke, kalian bisa melakukan untuk tempat duduknya ya.
Oke, kalian sudah siap untuk praktek sholat duha? Jadi yang pertama baca niat sholat duha dan melakukan gerakan dan bacaan seterusnya seperti sholat fardu ya. Novi lihat dan amati dari sini ya. Yuk mulai niat sholat duha. Salli sunnatat duha rakaataini mustaqbilat ibrati ada amma mumallillahi ta'ala Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin Bismillahirrahmanirrahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma abattum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin Allahu akbar Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min khairin ba'du Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal Allahu akbar. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni Allahu akbar. Lagi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kegiatan praktek sholat duha sudah bagus ya. Kalian sudah baca niatnya sudah betul, untuk urut-urutan gerakan dan bacaannya juga sudah bagus. Nah semoga kalian juga bisa menerapkan tidak hanya di sekolah tapi juga di lingkungan rumah.
Oke. Nah, setelah ini kalian bisa kembali ke tempat duduk kalian lagi. Kita mau bermain kuis. Oke? Silakan balik ke tempat duduknya. Sekarang Bu Novi mau mengetes pemahaman kalian tentang materi kita hari ini tentang sholat duha. Apa itu sholat duha, waktunya kapan, manfaatnya apa, dan caranya bagaimana. Nah, kita mau Bu Novi punya kuis interaktif di sini, ya. Nanti perwakilan satu kelompok bisa 2 anak, ya. Oke, paham ya? Ya, boleh maju ke depan. Perwakilan 2 anak per kelompok, ya. Bu Novi hanya menyediakan 10 soal kuis, ya. Ya, maju sini. Kita sini, berjajar sini. Nah, gini ya. Belakang. Nah, nanti kalau sudah selesai jawab, kembali ke belakang lagi. Oke, boleh aja. Oke. Sudah? Nanti silakan tekan jawabannya agak lama ya. Agak lama aja. Sudah siap? Oke, nanti kalau betul kasih boleh. Siap ya? Salat sunnah yang dilakukan setelah matahari terbit hingga sebelum waktu zuhur, yaitu sholat. Oke, tahan. Oke, betul. Silakan. Hukum melaksanakan sholat duha adalah Hukumnya apa? Tunjuk, Pak. Wah, kurang tepat. Jawabannya apa? Sunnah muakkad. Ayo lanjut. sholat duha dilakukan minimal Minimal berapa rakaat? Ya, pegang. Oke, sebentar. Oke, betul. Lanjut. bacaan niat sholat duha adalah Jadi yang mana berhak puji, Mbak? Ditekan lama. Oke, sebentar. Oke, betul. salah satu manfaat sholat duha adalah Paknya mana? Baca pelan-pelan. Terus. Tak lama. Oke. bacaan sholat ketika melakukan gerakan tersebut, yaitu Teman-teman kita juga walaupun masih ada yang kurang fokus, gak apa-apa. Nanti setelah itu lebih fokus lagi. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduknya? Nah. Kesimpulannya, sholat sunnah itu memiliki banyak keutamaan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya itu sholat sunnah duha. Sholat duha dikerjakan di pagi hari mulai matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Kata-katanya sama seperti sholat fardu, hanya berbeda pada niatnya. Adapun keutamaan dari sholat duha membawa keberkahan rezeki dan ketenangan jiwa dunia. Itu kesimpulannya. Jadi nanti kasih boleh tulis namanya, terus sama nomor akses. Setelah itu boleh langsung dibacakan ya. Sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Ya, bisa dikumpulkan. Alhamdulillah, sudah selesai mengoreksi. Hasilnya Masya Allah luar biasa, ada yang dapat nilai 100. Tapi boleh tepuk tangan, Tapi ada beberapa anak yang nilainya di bawah KPM ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita belajar. Nanti untuk yang belum KKM bisa mengerjakan pengujian ya. Yang sudah di atas KKM bisa akan ada penilaian ya. Oke. Dan Bu Novi, ada tugas untuk kalian nanti
tugas rumahnya adalah kalian bisa belajar menghafalkan surat Ad-Duha. Alhamdulillah untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, Bu Novi mau mengingatkan untuk pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang sholat tahajud ya. Sholat tahajud itu sholat yang dikerjakan di sepertiga malam. Jumlah rakaatnya juga ada 2 rakaat. Nanti bisa dipelajari di rumah. Oke. Mari kita akhiri belajar kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, bisa merapikan alat tulisnya. Duduk rapi. Berdoa mulai. Sholat sunnah duha sebagai ibadah sunnah yang kita amalkan secara istiqomah ya. Bu Novi akhiri, Bu Novi mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.